Assalamualaikum, ketemu lagi bersama Timi di acara Tatap Muka kali ini bersama Kang Ivo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Timi, alhamdulillah sehat. Sekarang jadi ketua pemulihan apa namanya? Ekonomi daerah Jawa Barat. Kabupaten Bandung ya? Provinsi. Provinsi ya? Sorry. Jawa Barat berarti ya? Iya, sepertinya. Silitulungan. Bukan, itu kredonya. Itu kredonya Silitulungan. Kang, yang dikerjain apa aja? Jadi gini ya, Mas Timi. Waktu kita kena pandemi di seluruh dunia, seluruh umat manusia ini, setiap bangsa itu mencari jalan keluar. Bagaimana keluar dari krisis ini. Krisisnya ini bukan krisis satu pukulan ya. Yang pertama dipukul tentang kesehatan. Dampaknya ke seluruh aspek kehidupan manusia. Antara lain adalah masalah ekonomi. Karena seluruh bangsa belum pernah mengalami, jadi semua orang mencari jalan dengan sistem nilai lokalnya, dengan seluruh kekuatan masyarakatnya, mencari model bagaimana menangani krisis pandemi ini. Nah, pada waktu awal pandemi masuk, katakanlah di Indonesia, sekitar awal tahun 2019. Iya, 2019. Ya, awal. Dan Maret lah dinyatakan oleh pemerintah. Itu kita semua sudah mulai membaca bahwa ini akan berkepanjangan. Oh ya? Berkepanjangan, dan sebagian besar masyarakat dunia usaha yang berhimpun di Kadin Jawa Barat sudah memprediksi akan memiliki dampak yang besar pada perekonomian. Oleh karena itu antara itu dampak ekonominya ya, bukan secara kesehatan atau kesehatan kan kesehatan sudah ditangani. Satgas Covid. Penanggulangan COVID-19 itu sudah ada, jadi bentuk. Maksudnya artinya bahwa setelah mungkin bisa jadi setelah pandemi ini kemudian dampaknya ekonomi masih sangat panjang. Jadi pada waktu katakanlah Februari itu dimulai dinyatakan dan Maret dibentuk Satgas Penanggulangan COVID di seluruh daerah oleh pemerintah. Dibangunlah Satgas Penanggulangan COVID-19. Nah, pada bulan Maret, April hingga Juni itu terjadi dialog antara masyarakat dunia usaha dan pemerintah. Ini bahaya, Pak. Ini akan punya dampak yang besar, yaitu krisis dan resesi ekonomi. Akibat pandemi. Kenapa bisa terjadi? Karena pandemi itu ya salah satu yang menjadi sebab pandemi ini dengan penyebarannya adalah mobilisasi. Sementara ekonomi itu membutuhkan mobilisasi. Nah, ketika saat mobilisasi itu harus berhenti karena menjadi prasyarat dalam penanggulangan pandemi, otomatis dampaknya ke seluruh aspek ekonomi. Dan kalau kita cermati, aspek pandemi ini bukan hanya mengena di bidang ekonomi, di bidang sosial, budaya, pendidikan, politik, dan sebagainya. Di seluruh aspek dimensi peradaban manusia kena. Jelas ya, karena itu tadi prinsipnya adalah bersosialisasi, orang nggak ketemu. Antara lain itu yang paling mendasar. Budaya juga pasti akan berubah ya. Kita kan nggak bisa bersilaturahmi. Kita mengubah tata cara berkomunikasi, mengubah tata cara kita katakan berorganisasi, apakah itu perusahaan. Seluruh pesantren berhenti. Ketika pesantren berhenti, ya pasti ekonomi di desa itu mati. Gampangnya kalau sekarang, kalau dulu meeting ketemu orang tatap muka gini, kita sekarang lewat Zoom dan sebagainya. Artinya ya ada budaya yang harus disesuaikan. Memang sebelum pandemi ini masuk, sudah terjadi disrupsi. Ya, disrupsi yaitu lompatan-lompatan antara lain yang berdampak kepada media. Jadi media-media konvensional ini paling terpukul sebelum ada pandemi. Media cetak, ya media-media konvensional. Jadi ini shifting, jadi lompatan dari satu titik ke titik lain, baru berjalan tiba-tiba ada pandemi. Nah, ini kan memperparah. Jadi maksudnya artinya bahwa
Kang Ipong sudah memprediksi bahwa ada shifting, disrupsi sebelum pandemik untuk bukan memprediksi, kita semua ngalamin itu semua. Mas Timi juga ngalamin pasti kan? Iya, benar. Ya mungkin dari grup medianya kan mengalami media cetak sudah berubah, semua menjadi media online. Kalau di zaman Pak Harto harus ada siup, sekarang ada ribuan media online tanpa izin dengan alasan demokrasi dan sebagainya. Benar. Dan pada proses itu terjadi hentakan budaya, masyarakat kaget, masyarakat menyuarakan dengan segala macam, dan saya yakini suatu saat itu akan bentuk kesetimbangannya sendiri. Orang akan bisa memilah hoax dan sebagainya, itu nanti ada prosesnya. Artinya setelah itu prosesnya akan kembali lagi. Maksudnya? Media yang benar-benar konvensional. Iya, artinya atau mungkin media yang kredibel. Nanti masyarakat lah yang menyortir. Gitu. Ya, seperti pada waktu kita nggak punya TV, pertama kali saya punya TV masih SD itu, TV itu tanda status sosial. Iya. Biasanya sebagian sore sampai malam itu favorit, ya. Sama aneka siaran niaga atau apalah, iklan-iklan itu hiburan. Bener. Sehingga masyarakat itu menandakan kepemilikannya antara lain dengan menyalakan TV tanpa ditonton, karena itu membuat suasana bahwa kita masuk ke satu sosial yang berbeda. Nah sekarang kita masuk ke satu goncangan ya, dengan disrupsi media ya, dan itu memang semua berasal dari teknologi yang namanya informasi. Nah bagaimana ke depannya? Saya membacanya belum tentu benar, bahwa ini akan mengalami ke satu titik kesetimbangan baru. Masyarakat akan menyortir. Masyarakat akan semakin dewasa bagaimana mengelola informasi dan berkomunikasi melalui media sosial. Kalau kita lihat sekarang, kejadian di alam itu, di satu ekosistem yang namanya media online ataupun itu kejadian yang betul yang tanpa bentuk gitu ya. Jadi satu saat orang dipuja, satu saat orang dibunuh pada saat yang bersama dengan cara yang sangat brutal gitu ya. Seperti dulu pada waktu Pakto 1988, Pak Harto membuat liberalisasi perbankan, semua orang boleh membangun perbankan, yang membangun perbankan itu para pengusaha, otomatis dia bisa menghimpun dana masyarakat ya dipakai sendiri, dan otomatis pasti akan terjadi bank yang bangkrut. Tapi lewat satu proses yang begitu banyak korban dalam konteks ekonomi, akhirnya masyarakat membangun kepercayaan itu dengan lembaga-lembaga perbankan. Masyarakat yang terpukul sebelum pandemi dan setelah pandemi ini semakin banyak. Nah, kesenjangan yang besar ini waktunya kita untuk mengembalikan kebijakan-kebijakan bertumpu kepada mereka. Jadi penanggulangan kemiskinan itu subjek bukan objek. Jadi contoh begini, ekonomi kita itu berbasis pedesaan. Saya bisa buktikan. Emang Mas Timi makan dari mana? Kalau bukan dari teman-teman petani, nelayan, itu mereka di mana? Mereka ada di desa. Gak mungkin di kota ya? Ya nggak mungkin, nggak ada lahan. Pariwisata itu ada di desa atau di kota? Sebagian besar ada di desa. Borobudur kan di desa juga. Ya sekarang sudah menjadi besar dan sebagainya. Jadi yang saya dengar, yang saya baca, yang saya dapatkan dari banyak sumber, dana-dana desa ini ditarik lewat perbankan, ya, oleh bank-bank besar. Dan orang desa itu jauh lebih patuh daripada orang kota ya di dalam memenuhi kredit dan sebagainya. Dana-dana desa ini ditariklah ke kota. Dibangunlah untuk membangun lewat kredit-kredit properti, ya kan? Kredit-kredit yang tidak kembali lagi kepada masyarakatnya. Ini kita perlu pikirkan bahwa ekonomi berbasis pedesaan merupakan tantangan dan solusi kita ke depan. Untuk targetnya sendiri kan? Target kami di KPED ini, pertama kami ingin membangun
kami sedang menyiapkan suatu program transformasi atau revitalisasi desa. Revitalisasi desa itu berbasis dari kebutuhan dan kemampuan mereka. Yang menjadi perhitungan adalah bahwa mereka harus dapat hak dasar. Hak dasar itu pendidikan, kesehatan, dan pemukiman. Kedua, membangun akses masyarakat desa terhadap ekonomi, pasar, uang, ya, dan produksi dan sebagainya. Ini mereka nggak punya akses, jadi udah miskin nggak punya. Nah, sekarang ini kita menghadapi tantangan digitalisasi. Semua orang disrupsi digitalisasi. Kita mengalami dan mungkin itu juga yang ikut menyelamatkan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia basisnya 60% yang menopang adalah ekonomi rumah tangga. Itu yang membedakan karakter Indonesia dengan negara-negara lain. Contoh namanya Singapura. Singapura itu basisnya adalah saving country, jadi orang menabung. Kita belanja, ya belanja kecil-kecil belanja, itu yang menghidupkan. Makanya kemarin digelontorin uang untuk pinjaman dan ataupun kalau yang belum bayar pinjaman bisa dipermudah, gitu salah satu. Restrukturisasi, restrukturisasi yang sekarang diberlakukan oleh pemerintah itu sangat-sangat membantu. Tapi mesti diingat ya, walaupun secara makro ekonomi kita membaik parameternya ya, pertumbuhan membaik. Membaik itu dibandingkan? Ya, kan maksudnya harus ada pembanding. Kalau ada pembanding. Di Jawa Barat sendiri kan kita pernah minus 5 ya. Iya, waktu kali pukul. Terus kita kemarin kan di kuartal 3 di tahun 2021 kita sampai 6. Plus. Itu kan berapa kalau sekarang? Sekarang 3,43. Tapi maksudnya begini, yang mau saya sampaikan, semua yang makro ini membaik. Itu sudah bisa proven dibuktikan lewat apa? Bukan hanya kajian ekonomi ya, lewat survei BPS, lewat perputaran uang di Bank Indonesia dan sebagainya di perbankan. Tetapi masyarakat dunia usaha ini udah hampir 2 tahun ini sedang berdarah-darah. Sebagian masyarakat dunia usaha pertama punya masalah di masalah keuangan. Kreditnya macet. Ya. Oleh pemerintah dibuatlah namanya program restrukturisasi. Perpanjangan itu sampai sekitar April atau Maret 2023. Tapi ngomong itu dampaknya seperti kayak balon gitu. Akhirnya bendol di belakang. Nah, ini yang dikhawatirkan akan meledak. Itu. Di kami sekarang sedang mengusulkan juga sebuah moratorium untuk haircut pinjaman ini. Tentunya ini tidak mudah karena harus ditelisik kasus per kasus dari rekan-rekan dunia usaha. Soalnya saya ngalamin, artinya bahwa begitu, enak banget ini enggak, nanti di ujungnya meledak. Iya, di ujungnya meledak tiba-tiba. Aduh, gimana ceritanya? Di kami membuat program namanya Recovery Center. Yaitu perhimpunan, pertemuan atau satu forum bersama dunia usaha dengan perbankan, OJK dan Bank Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya ledakan itu. Kang, ini sudah sampai di mana aja kalau di Jawa Barat? Maksudnya? Untuk artinya pemulihan ekonomi. Begini. Yang paling berat di daerah mana sih? Kalau Jawa Barat ini? Kalau lihat dari skalanya ya, karena ini cakrawalanya ini kan Jawa Barat ya. Jawa Barat. Sekarang komite pemulihan ini kita coba dirikan di kota kabupaten dengan asumsi, dengan pegangan bahwa ekonomi Jawa Barat akan terbangun ketika ekonomi kota dan kabupaten kembali pulih. Karena kan secara kumulatif menjadi parameter Jawa Barat. Nah, sekarang ini di komite itu membuat kebijakan yang sifatnya transformasi yang umum. Kami membagi ada 3 kelompok program. Pertama, penyelamatan. Tahapan pertama penyelamatan ini masuk, yang kedua adalah pemulihan, baru penormalan. Sekarang ini masih di penyelamatan dan menjelang pemulihan, 2 aspek. Umpamanya contoh lah yang saya sebut masuki pemulihan ya. Umpamanya yang paling terpukul antara lain adalah sektor industri pariwisata karena mobilisasi tidak bisa dilakukan. Artinya pukulan yang pertama sektor transportasi pasti kena, sektor akomodasi pasti kena.
dan sektor jasa pariwisata pasti kena. Ya. Ini terpukulnya mendalam. Sebagian teman kemarin saya dapat sharing dari Ketua PHRI bahwa banyak aset-aset mereka yang sekarang ada di perbankan dan akan dilelang karena tidak mampu. Di Bali sebelum itu kan jual murah-murah. Nah, apa membedakan Bali dan Jawa Barat dalam konteks pariwisata? Karena internasional kalau Bali. Bali bertumpu kepada wisatawan mancanegara. Kita basisnya memang Nusantara. Ya. Itulah yang menghidupi kita sampai hari ini. Ini mau diapain lagi nih? Maksudnya? Artinya bingung mau ngapain? Enggak. Ini memang seperti hantaman. Ya, seperti kita dipukul ya gitu. Dia memang punya waktu untuk pulih kembali. Iya. Nah, pulih kembali ini akan memakan korban. Korban yang pertama tentunya pemutusan hubungan kerja. Iya, itu pasti. Sekarang ini kan bukan saya sebut instan apa gampang tapi memang dituntut cepat gitu. Jadi kedalaman ini memang harus dilakukan sesuai dengan minatnya. Karena sebetulnya semua tersedia. Sekarang ini mau buat bom, mau buat nasi goreng tinggal diklik bisa dapat. Jadi sebetulnya semua orang punya kemampuan untuk belajar. Terbuka. Bener. Yang di kampung, yang di kota bisa sama-sama belajar mau atau enggak. Kalau mau lebih ekstrim sudah nggak usah sekolah aja, lihat YouTube aja kelas. Ya kan ke depan akan seperti itu. Tapi pertanyaan kita ya, seperti kemarin saya lihat anak-anak mulai sekolah. Itu senang fisik senang sekali karena memang kita makhluk sosial, kita harus bertemu dan harus ini. Iya. Tapi ke depan mungkin akan ada pergeseran di dalam memaknai tadi hubungan sosial. Ya. Manusia ini ya sebentar aja udah lupa lagi ya. Kalau saya ngelihat tentang Omicron di Inggris salah satu yang tertinggi ya. Saya salah satu penggemar Liga Inggris ya. Penontonnya masih penuh terus. Gitu. Penuh terus. Terus saya tanya sama teman saya di sana. Gimana bangsa mau nangani itu gitu ya? Kalau di tempat saya Liga Indonesia itu nggak ada penonton dan tertib. Artinya walaupun bobotoh ataupun supporter itu pingin maniak atau Arema atau bobotoh Paris bonek ya, bisa menahan diri dalam satu irama ini. Kan bayangkan kalau nggak bisa nonton. Di sana coba nggak nonton kalau nggak marah. Pemerintahnya ya jadi si Boris Johnson atau apa namanya? Para menterinya itu saya tanya sama teman saya yang di sana. Jadi pemerintah ini udah kehilangan kredibilitas, kepercayaan dari rakyatnya. Sehingga pemerintah hanya macam melakukan ya udah vaksinasi yang banyak, terjadi herd immunity, ya dengan sistem itu ya itu dibuka. Jadi akhirnya akan buka tutup ya. Itulah bangsa mereka menyelesaikannya. Masih seperti itu. Maksud saya kalau di Indonesia apakah akan sampai kehilangan trust pemerintah nantinya? Enggak, kalau saya sekarang justru ini kan kata kuncinya trust. Ya. Kata kunci ini kepemimpinan itu trust. Sama juga di rumah tangga, kamu udah gak ada trust sama istri mau keluar aja, mau kemana kamu beli rokok bohong gitu. Jadi trust yang memang dibangun antara publik dan republik ini itu akan menentukan. Nah, ada juga dinamika politik ya yang ingin menggambarkan bahwa posisi pemerintah tidak mampu menanggulangi situasi ini oleh satu kelompok masyarakat yang lain. Kelompok katakanlah oposisi. Ya. Wajar saja. Kedua, pemerintah juga kita lihat berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan itu dengan pembatasan-pembatasan. Nah, yang kita sulit adalah bagaimana media sosial ini ya, berfungsi di dalam ikut merekatkan kembali ini. Ini kan yang paling membahayakan dalam proses politik yang berbasis berselancar dalam dunia digital karena ini akan mempercepat akumulasi ya. Bisa persatuan, bisa perpecahan. Ini yang mesti kita hadapi. Nah, pandemi ini bisa menyatukan kita. Tapi bisa juga memperdalam pembelahan yang sekarang sudah mulai terbentuk. Itu ya jangan sampai. Nah, kalau lihat dari prosesnya seperti itu, kita juga percaya bahwa
dari waktu ke waktu kita semakin dewasa untuk melihat permasalahan itu. Ya, momanya ya, mengenai masalah vaksin. Vaksin ini kan kemarin antara berbayar atau tidak, baik itu yang di komunitas pengusaha ada Kadin, ya, vaksin Kadin yang tadinya berbayar tidak jadi berbayar. Begitu pemerintah yang booster yang berbayar, pemerintah melakukan itu gratis. Jadi memang kesehatan ini memang harus dilindungi oleh pemangku kepentingan. Jadi artinya sekarang gratis ya booster ya? Tidak hanya untuk manula yang gratis? Ya itu kan pernyataan presiden. Kalau kecuali kita udah nggak percaya dengan presiden, saya nggak tahu Mas Timil. Saya masih percaya dengan pemerintah. Ya kalau presiden yang ngomong masa saya nggak percaya. Ya, kalau menteri-menterinya belum tentu saya percaya. Gitu ya? Karena bisa. Nah, target kedua itu kira-kira kapan pemulihan? Ini kan kita masuk ke shifting kedua ya. Pertama kalau dari segi pandemi, banyak catatan yang menyatakan prediksi ya, bahwa kita memasuki babak akhir pandemi dan memasuki babak baru yang namanya endemi. Ya, dia akan hidup bersama-sama kita. Jadi seperti common flu ya, kayak flu aja biasa. Flu pada umumnya. Nah, ini kita mulai rasakan, Mas. Saya merasakan ya. Saya merasa pemerintah ini berusaha mengendalikan pintu-pintu masuk Indonesia itu ya bukan cuma bandara. Terlalu luas karena kita negara kepulauan, dari manapun bisa masuk. Bisa ya. Darat, laut, udara ya. Tapi yang penting membangun kesadaran, ya, pemahaman dulu. Pemahaman itu akan mendorong kesadaran warga untuk ikut serta. Jadi kalau saya bandingkan dengan beberapa bangsa-bangsa lain ya, terutama yang saya selalu sorot bangsa di Eropa tanpa ingin mengecilkan mereka ya, anak-anak mudanya dan sebagainya. Dan di sini kesadaran-kesadaran itu terbangun. Bahwa kalau saya tidak bermasker seperti hari ini karena kita udah di swab nih saya barusan soalnya itu akan. Tapi sekarang itu kalau keluar nggak pakai masker itu sudah malu. Ya itu kan terbangun ya kohesi sosial Mas. Jadi ini kata senior saya nih Kang Aat, saya selalu pakai. Jadi pandemi ini seperti main bola gitu. 1-0 apa 2-0 gitu. Ya? Maksudnya gini. Gimana? 1-0 itu pandeminya kita bisa tanggulangi. Iya. Tapi habis itu kehidupan masih seperti dulu. Rame, ribut. Ini kita itu terlalu banyak energi dibuang dalam urusan politik yang nggak penting gitu. Jadi biasanya yang perlu kita pikirkan, setiap pembangunan memiliki dampak pembangunan dari sisi sosial budaya. Nanti kita ada pelabuhan internasional Patimban. Nah, pertanyaannya, apakah masyarakat Patimban akan semakin sejahtera atau keluar dari kemiskinan setelah proyek ini ada? Itu pertanyaan kita yang memang harus menjadikan titik berat. Jadi titik berat ini yang sekarang harus jadi tumpuan. Kalau keputusan presiden mengenai Perpres mengenai Rebana sebagai kawasan investasi itu satu blessing. Tapi yang lebih menjadi tantangan buat kita adalah bagaimana supaya tidak mengulangi kekeliruan kita di dalam merencanakan sebuah pembangunan. Gitu Mas Demi. Ya ini mah cuma ngomong aja, belum tentu benar saya mau. Iya kan? Ya karena itu artinya mengendapkan lah. Artinya perencanaan itu kalau sekedar perencanaan ya nggak akan bisa. Yang penting adalah ya dilakukan saja. Tuh. Ya seperti minum kopi ya. Kita tunggu kopinya itu mengendap dulu ya. Kita bisa merasakan apa yang kita alami saat ini. Terima kasih Kang Ipong. Sama-sama. Sudah ya sehat selalu Mas Timi ya. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di tatap muka selanjutnya.